Meskipun boleh berhutang, tetapi perkara hutang sangat besar kedudukannya di dalam agama Islam. Apa artinya? Artinya adalah jangan mudah berhutang. Dan kalaupun berhutang, jangan ditunda-tunda untuk melunasinya jika mampu. Ini poin yang kedua. Di dalam agama Islam, perkara hutang agung kedudukannya. Tidak mudah. Jangan bermudah-mudah seseorang berhutang. Kalaupun harus berhutang dan sudah sanggup bayar, jangan menunda-nunda pelunasannya. Apa dalilnya akan hal ini? Perhatikan, hadisnya berat-berat, ya. Makanya saya nasihatkan bagi bapak ibu saudara-saudari yang tidak perlu berhutang, jangan berhutang. Apalagi untuk keperluan tersier. Keperluan itu kan ada primer, sekunder, tersier. Tersier, primer itu sesuatu yang kalau kita tidak punya, kita mati. Kita mati. Sekunder itu adalah hal yang pelengkap dari tersier. Pelengkap dari primer. Tersier hanya sebatas aksesoris saja. Saya beri contoh. Bagi manusia, termasuk primer adalah pakaian. Karena kalau seandainya dia tidak berpakaian, dia tidak akan menutup auratnya. Tidak bisa sholat. Lalu, itu primer. Pakaian. Kemudian sekundernya adalah pakaian yang tebal, pakaian yang bagus. Tersiernya adalah pakaian yang bermerek. Nah itu. Maka jangan bermudah-mudah berhutang untuk perkara yang tersier. Contoh HP ini. HP jangan bermudah-mudah untuk berhutang karena hanya sekedar ingin ganti HP. Padahal HP-nya juga cuma hanya scroll media sosial. Tadi malam saya di Masjid Aisyah Lawata saya sebutkan bahwa media sosial itu sina'atul khauf, pembuat rasa cemas, rasa gelisah, rasa sedih. Maka kalau seandainya Anda hanya sekedar nonton di media sosial, mendingan tinggalkan. Masih banyak pekerjaan-pekerjaan lain. Karena media sosial membuat seseorang cemas, gelisah. Kita lihat di media sosial ada anak umur 19 tahun punya duit ratusan miliar. Wah, tiang cuma umur sudah 50 tahun gak pernah punya duit 1 juta. Ya gimana ceritanya? Jadi cemas. Ya, cemas. Maka apalagi kalau punya HP ingin hanya sekedar orang ganti, dia ikut ganti, orang ini. Tidak ada manfaat. Maka tidak perlu berhutang untuk hal itu. Motor. Tetangga ganti motor. Yang aturan dia adalah perkara yang bukan sekunder. Bukan primer, tetapi bahkan sekunder. Bahkan hanya tersier. Motornya masih bagus. Nggak perlu diganti. Nggak perlu ngutang. Maka hati-hati dalam perihal hutang. Perhatikan hadis riwayat Bukhari. An Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bi janazah liyusalli 'alaiha. Suatu ketika Salamah bin Aqwa menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW didatangkan jenazah di hadapan beliau agar Nabi Muhammad SAW mensolati jenazah tersebut. Lalu Rasulullah SAW bersabda, hal alaihi min dain. Setiap kali ingin sholat jenazah beliau tanya, ini mayat punya hutang enggak? Lihat beratnya urusan hutang. Setiap kali ingin mensolati jenazah, di awal-awal syariat Rasulullah SAW beliau bertanya, hal alaihi min dain. Ini punya hutang enggak? Qalu la.
Para sahabat mengatakan tidak, wahai Rasulullah, fasalla alaih. Kalau dikatakan tidak, maka beliau akan mensolati jenazah tersebut. Kemudian didatangkan jenazah yang lain. Sama, beliau bertanya juga, hal alaihi min dain. Apakah ini jenazah punya hutang? Qalu na'am. Iya wahai Rasulullah, dia punya hutang. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sallu ala sahibi. Silahkan solati jenazah kalian. Aku tidak mensolati jenazah yang mati membawa tanggungan hutang. Di awal syariat Islam seperti itu. Maka Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu langsung mengatakan, alayya dainuhu ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, itu mayit punya hutang, saya akan bayarnya. Kalau sudah ada yang menjamin, fasalla alaih. Baru Rasul sallallahu alaihi wasallam mensolati jenazah tersebut. Lihat bagaimana beratnya perkara hutang, agungnya perkara hutang. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mensolati jenazah mayit yang mati membawa tanggungan hutang, kecuali ada yang menjaminnya. Ini menunjukkan beratnya perihal hutang. Di awal-awal syariat Islam seperti itu. Kemudian syariatnya agak melemah. Dalam artian memudahkan kaum muslimin. Rasul sallallahu alaihi wasallam jika didatangkan jenazah, beliau bertanya lagi, hal alaihi min dain? Adakah hutangnya? Kemudian beliau bertanya yang kedua, hal taraka lidainihi fadlan? Adakah harta yang bisa digunakan untuk bayar hutangnya? Kalau yang pertama tadi tidak ditanya. Pokoknya asal mati bawa hutang nggak disolati. Kalau yang kedua mati kemudian ditanya punya hutang enggak, kemudian ditanya ada harta untuk bayar enggak? Ini agak melemah. Agak melemah. Fa in haditha annahu taraka lidaini wa fa'an shalla. Kalau diberitahukan bahwa beliau ada harta untuk bayar hutangnya, beliau mensolati jenazah tersebut. Kalau tidak, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam akan bersabda, "Shallu ala sahibikum." Salati jenazah kalian. Ini yang menunjukkan bahwasanya berat seseorang apabila mati di atas hutang, maka jangan bermudah-mudah untuk berhutang. Taib, hadis yang kedua yang menunjukkan beratnya perkara hutang. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul." Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung denganmu dari resah. Lihat. Sedih. Resah dan sedih ini adalah tentara Allah. Ini neraka yang disegerakan di dunia. Ini siksa yang disegerakan di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaya apapun kalau orang punya rasa resah dan sedih, maka tidak manfaat kekayaannya. Seenak apapun makanan di hadapannya, kalau dia punya rasa resah dan sedih, maka tidak akan manfaat di makanan tersebut. Makanya wali Allah yang Allah hilangkan pertama kali untuknya adalah rasa resah dan sedih. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah wali-wali Allah, mereka tidak mempunyai rasa khauf, rasa takut. Wa lahum yahzanun, sedih. Tidak ada takut untuk menghadapi kehidupan setelah kematiannya. Tidak ada kesedihan kehilangan apa yang belum dia dapat. Rasulullah SAW berdoa itu. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau dari rasa berlindung denganmu dari rasa sedih dan resah, dari malas dan lemah, dari sifat pengecut dan bakhil,
dan dari beratnya hutang dan dikalahkan musuh. Hadis riwayat Bukhari.